Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Azkia dengan NIM 2111017220008. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan faktorial RAK dengan RStudio. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan contoh kasus mengenai RAK faktorial, dan nanti akan saya praktekkan bagaimana langkah-langkah menganalisisnya dengan menggunakan software RStudio. Sebelum masuk ke kasus, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Percobaan faktorial dengan rancangan acak kelompok adalah percobaan dua faktor yang diterapkan pada unit-unit percobaan yang tidak relatif homogen, di mana unit-unit percobaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga unit percobaan dalam kelompok tersebut menjadi relatif homogen. Berbeda dengan RAL yang unit-unit percobaannya cenderung dianggap homogen, di sini RAK faktorial diasumsikan tiap-tiap unit percobaannya tidak relatif homogen, sehingga perlu dikelompokkan untuk meminimalisir ketidakhomogenan tersebut. Adapun ciri-ciri dari RAK faktorial adalah unit percobaan bersifat homogen dan unit antar kelompok bersifat heterogen. Jadi misalnya ada 3 kelompok, dalam kelompok 1 dia unit-unit percobaannya itu bersifat homogen, namun antara kelompok 1 dengan kelompok 2 dan kelompok 3 unit-unit percobaannya bersifat heterogen. Ciri yang kedua, pengacakan unit percobaan dilakukan secara per kelompok. Jadi misalkan ada 3 kelompok tadi, maka ada 3 kali pengacakan. Untuk kelompok 1 terjadi pengacakan, begitu juga dengan kelompok kedua dan ketiganya. Yang ketiga, adanya pengaruh antar kelompok dan interaksi antar faktor. Jika di RAL faktorial dia tidak ada interaksi tidak ada pengaruh antar kelompok, maka di RAK faktorial dia ada pengaruh antar kelompok. Dan jika di rancangan biasa berbeda dengan rancangan faktorial, di faktorial dia ada juga pengaruh antar interaksi antar faktor. Berikut adalah model linier dari RAK faktorial. Dua faktor yaitu YIJK sama dengan mu plus alpha I plus beta J plus alpha beta IJ plus rho K plus epsilon IJK, di mana YIJK adalah pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan kelompok ke K. Mu adalah rataan umum dari semua datanya. Alpha I sama dengan pengaruh utama faktor A taraf ke J, beta J adalah pengaruh utama faktor B taraf ke J, alpha beta IJ adalah pengaruh interaksi faktor A dan B, rho K adalah pengaruh kelompok ke K, epsilon IJK adalah pengaruh acak pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan kelompok ke K, di mana I berkisar antara 1, 2 sampai A, J berkisar antara 1, 2 sampai B, dan K berkisar 1, 2, dan R, di mana residual dari galat IJK tersebar normal dengan rataan 0 dan simpangan baku sigma kuadrat. Berikutnya adalah contoh kasus. Di sini saya menggunakan skripsi yang berjudul Kajian Potensi Berbagai Jenis Bahan Tanam Bawang Putih Allium sativum L dengan beberapa taraf perlakuan asam giberalat GA3. Di sini saya sedikit menjelaskan dulu mengenai kasusnya. Di sini saya menggunakan jenis bahan tanam umbi dan bulbil. Dan untuk faktor pertama terdiri dari dua faktor yaitu umbi dan bulbil, dan faktor keduanya terdiri dari asam giberalat yang terdiri juga dari beberapa dosis. Bulbil sendiri terletak di atas permukaan tanah dan bersifat merismatik sehingga berpotensi lebih bebas virus dibandingkan dengan umbi konvensional. Umbi G3 dan bulbil G2 merupakan jenis bahan tanam selain tetua yang juga digunakan dalam penelitian ini. G2 merupakan istilah bagi bahan tanam generasi kedua hasil pengembangan bulbil tetua bawang putih. Umbi G2 dijabarkan sebagai umbi yang didapatkan dari hasil penanaman bulbil tetua yang ditanam ulang sebanyak 2 kali generasi, dan bulbil generasi kedua digunakan sebagai bahan tanam. Sementara itu, bulbil G2 juga dihasilkan melalui proses yang sama dengan umbi G2, namun pada tanaman generasi kedua yang digunakan sebagai bahan tanamnya adalah bulbilnya. Sedangkan faktor kedua yaitu giberelin termasuk dalam golongan ZPT yang berfungsi merangsang pembelahan sel, pemanjangan sel, dan fungsi pengaturan lainnya. Penambahan giberelin eksogen akan membuat peningkatan jumlah ukuran sel, memacu pemecahan dormansi biji sehingga biji dapat berkecambah, mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman, serta mengatasi kekerdilan tanaman. Berdasarkan kasus tersebut, maka saya bisa mengidentifikasi datanya menjadi dua faktor utama, yaitu yang pertama faktor bahan tanam.
Di sini saya mengambil 4 faktor, yaitu umbi tetua yang disimbolkan dengan U1, bulbil tetua U2, umbi G2 U3, dan bulbil G2 U4. Sedangkan untuk faktor keduanya yaitu faktor Gibberellin, ZPT GA3 yaitu tanpa GA3 sebagai perlakuan kontrol akan disimbolkan dengan K0, dengan dosis 50 ppm dengan K1, 100 ppm K2, dan 150 ppm K3. Selanjutnya perlakuan adalah kombinasi dari semua dosis faktor, yaitu untuk faktor pertama ada 4 level dan faktor kedua ada 4 level, sehingga perlakuannya ada sebanyak 16 perlakuan. Sedangkan responnya yang akan saya amati adalah tinggi tanaman dari bawang putih. Untuk kelompok adalah petak tanam yang nantinya petak-petaknya itu akan terbagi menjadi 3 petak. Nah, dari 3 petak itu karena dia bersifat homogen dalam setiap petaknya dan heterogen setiap kelompok, maka dia pada kasus ini tepat sekali untuk menggunakan rancangan acak faktorial RAK. Banyak satuan percobaannya adalah 48 kali didapat dari perlakuan dikali dengan banyaknya kelompok. Berikut adalah bagian percobaannya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setiap kelompoknya ini dia terdiri dari semua perlakuan yang ada 16 tadi. Kemudian dilakukan pengacakan pada masing-masing kelompoknya. Jadi kelompok 1 dilakukan pengacakan, kelompok 2 dilakukan pengacakan, dan kelompok 3 dilakukan pengacakan. Itu bedanya dia dengan RAL faktorial. Dia dilakukan pengacakannya per kelompok. Jika RAL faktorial dia dilakukan secara keseluruhan. Selanjutnya ada hipotesis untuk RAK faktorial. Yang pertama ada hipotesis pengaruh utama faktor A, yaitu H0 berbunyi alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan 0, yang diartikan faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati, dan H1 berkebalikan, yaitu paling sedikit ada 1i di mana AI tidak sama dengan 0. Begitu juga dengan faktor B, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, yang artinya faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 berbunyi paling sedikit ada 1j di mana BJ tidak sama dengan 0. Untuk faktor interaksi antara faktor A dan faktor B, untuk H0-nya berbunyi alpha beta 11 sama dengan alpha beta 12 sama dengan titik-titik sama dengan 0, yang artinya interaksi faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dan H1 berbunyi paling sedikit ada satu sepasang IJ di mana alpha beta IJ tidak sama dengan 0. Kemudian ada hipotesis pengaruh antar kelompok, yaitu rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan 0. Artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 berbunyi paling sedikit ada 1K di mana rho K tidak sama dengan 0. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisisnya di RStudio. Sebelum ke RStudio, berikut adalah data-data yang saya gunakan. Di sini ada bahan tandem yang tadinya saya simbolkan dengan U1 sampai U4, dan ada ZPT GA3 yang saya simbolkan dengan K0, K1, K2 sampai K3, dan kelompoknya terdapat 3 kelompok, yaitu 1, 2, 3, dan responnya terdapat kolom respon di sini. Dari data ini akan saya ekspor ke RStudio yang nantinya akan saya analisis. Berikut untuk langkah-langkah di RStudio, yang pertama ada memanggil library dulu, library readXL, untuk bisa menggunakan fungsi readXL yang nantinya bisa membaca data yang saya tampilkan tadi. Sebelumnya harus di set WD dulu, set working directory yang terdapat data Excel-nya tadi. Terus kita perlihatkan apakah sudah benar seperti file Excel tadi. Kemudian diubah menjadi data frame supaya datanya bisa terbaca dengan baik. Setelah itu mengubah kolom perlakuan kedua faktor dan kelompok menjadi variabel faktor. Kemudian kita cek apakah sudah menjadi faktor, bahan tanam sudah benar, ZPT GA3 menjadi faktor, dan kelompok menjadi faktor. Jadi yang bertipe data numerik hanya respon. Selanjutnya ada analisis ANOVA menggunakan fungsi AOV. Dengan respon ini adalah data yang bersifat numerik. Dia akan dianalisis terhadap bahan tanam, ZPT GA3, dan kelompok,
ditambah interaksi antara kedua faktor yaitu bahan tanam dan ZPT-A3 menggunakan data fakrak yang kita impor tadi. Kita jalankan. Nah, didapatkanlah hasil seperti ini. Kemudian library-nya SJPlot untuk menampilkan plot antar interaksi untuk lebih memudahkan membaca. Nah, inilah hasil analisis dari RStudio tadi. Maka didapatkan untuk bahan tanam, kita lihat di kolom p-value, jika dia kurang dari 0,05, di sini saya menggunakan apa 0,05, maka dia akan berpengaruh terhadap tinggi tanaman bawang putih tadi. Untuk bahan tanam, terdapat bintang 3 di sini yang artinya dia signifikan terhadap bahan tanam. Yang ketiga ZPT3, dia tidak ada bintang dan dia lebih dari 0,05, berarti dia tidak ada pengaruh terhadap tinggi tanaman. Untuk yang kelompok, dia berpengaruh karena kurang dari 0,05, dan untuk interaksi bahan tanam dan ZPT-GA3, dia tidak ada pengaruh terhadap tinggi tanaman. Dari hasil analisis tadi juga didapatkan plot ANOVA sebagai berikut. Di sini cara bacanya untuk variabel X, untuk koordinat X disimbolkan dengan faktor pertama, dan untuk garis-garisnya disimbolkan untuk faktor kedua. Di sini cara bacanya untuk faktor pertama yaitu U1 atau umbi tetua, dia memiliki panjang tanaman tertinggi didapatkan oleh kombinasi umbi tetua dengan garis yang warna ungu yaitu K3 atau GA3 dengan dosis 150 ppm. Begitu juga dengan U2, U3 dan U4-nya. Namun di sini antara U1 dan U3 dia tidak terlalu berbeda, dan U2 dan U4 dia tidak terlalu berbeda juga. Jadi untuk tinggi tanaman terbaik dia dihasilkan oleh kombinasi U1 dan K3, dan untuk U3 dia kombinasi antara U3 dengan K0 atau umbi G2 dan yang tanpa GA3. Maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antar bahan tanam dengan tinggi tanaman bawang putih. Yang kedua juga terdapat pengaruh kelompok petak tanam terhadap tinggi tanaman bawang putih, dan tidak terdapat pengaruh ZPT-GA3 terhadap tinggi tanaman bawang putih, dan tidak terdapat pengaruh interaksi antar bahan tanam dan ZPT3 terhadap tinggi tanaman bawang putih. Berikut itulah dari penjelasan dari saya mengenai faktorial RAK dan sedikit contoh kasus dan tutorial untuk menggunakan RStudio. Itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai RAK faktorial dan tutorial menganalisisnya dengan menggunakan software RStudio dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.